Itu Bani Umayyah. Yazid itu loh. Nah kemudian Yazid bun Umayyah. Ya, berapa ratus tahun kemudian, bro? Sebetulnya dia juga insubordinasi dari perintah ayahnya. Muammiyah kan nggak begitu. Nah, kemudian apa namanya? Berapa ratus tahun kemudian terjadilah apa yang dinamakan zaman keemasan, yaitu Abbasiyah, bro. Abbasiyah. Baghdad. Nah, di situ sebenarnya mengembalikan apa-apa yang nilai-nilai piagam Madinah, bro. Walaupun berdasarkan dinasti. Harun al-Rasyid kan? Iya, walaupun berdasarkan dinasti, bro. Jadi Abbasiyah itu dinasti katakanlah dinasti Abbasiyah itu ada 1, 2, 3 gitu, bro. Ya, Abbasiyah itu kan Bani Abbas. Ya, Abbas. Nah, tapi untuk melanjutkannya estafetnya itu ada si ini, tapi tetap Abbasiyah gitu loh. Karena Bani Abbas itu di masa Rasulullah itu termasuk kelompok yang memang kelompok pujangga. Nah, kemudian jadi beda dengan yang dari Persia kan, yang kemudian menjadi yang dari Persia kan rata-rata pengikut itu yang membacak Ali bin Abi Thalib, kayak Khalid bin Walid, kayak siapa Salahuddin ini yang menciptakan perang Khandaq itu perang itu Salman Al-Farisi. Itu zamannya Nabi. Iya ya, zaman Nabi Salman Al-Farisi. Ya. Nah, kemudian Khalid bin Walid, panglima perang Quraisy kan, yang kemudian itu kan ketika Uhud, kemudian dia bergabung ke Islam. Artinya gini, artinya yang punya ciri militerisme itu kemudian berada di samping Ali. Jadi terbentuk faksi-faksi. Bani Abbas itu yang mengumpulkan yang namanya jadi gini. Ya, bukan di zaman Bani Abbasiyah itu merespon terhadap perseteruan yang masa lalu. Ya, gue mau jelas kayak ini. Yang 4 khalifah itu loh. Ya, Bani Abbas ini yang mengumpulkan mushaf, artinya Al-Quran ketika perang, dan kemudian menyerahkannya kepada Utsman bin Affan. Bukan begitu. Jadi waktu Nabi Muhammad bikin peradaban Madinah itu, dia kumpulkan kaum. Ya, kaum. Yahudi, Bani, Nasrani, ya kan? Persia, orang-orang Persia itu kumpulkan. Kemudian ini. Tapi sepeninggalan Nabi terjadilah, kalau sekarang mah apa ya istilahnya? Jadi yang mengatasnamakan Islam, ya kan, demi kekuasaan gitu loh. Nah, kemudian kemudian dilakukan Umayyah kan, Nah, terus si Bani Abbas ini yang merekonstruksi kembali. Umayyah ini kan pusatnya di Syria kan? Iya. Yang sampai sekarang perang. Lu harus garis tegas itu. Sampai sekarang perang kan? Iya, enggak. Kita garis besar dulu. Garis besar dulu, kemudian geografi. Iya. Nah, kemudian ini kan merespon nih Bani Abbasiyah nih. Ini gara-gara perseteruan antar faksi, ya kan? Antara yang semua masing-masing faksi itu mengatasnamakan Islam, bro. Betul. Nah, kemudian udah kalau gitu kita kembali aja ke peradaban Madinah. Maka maju kan? Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu yang paling gue ingat di masa Harun al-Rasyid itu, di masa Abbasiyah itu, justru bukan sultan-sultannya. Siapa yang lu paling ingat? Supaya nggak lupa, gua yang garis besarnya dulu. Nah, kemudian setelah mencapai puncaknya, ya kan? Setelah mencapai puncaknya, terjadilah penyerangan Hulagu itu, cucu dari
eh, apa? Kublai Khan, Bukan. Kublai Khan. Genghis Khan. Genghis Khan. Nah, pokoknya seperti itulah. Runtuh peradaban nih, runtuh, ya kan? Maka karena runtuh, merembet bro, pecah-pecah nih. Kan ada Bani Abbasiyah yang sampai ke apa namanya Perancis Selatan itu loh. Yang sekarang terkenal dengan apa minuman wine-nya. Ya, ada, dari apa? Ada Ismailiyah. Iya. Sampai Terus ke Afrika. Spanyol, ya kan? Mesir. Nah, gara-gara itu bro, runtuh semua bro. Yang di Cordoba, di ini diambil alih sama Utsmani. bukan dinasti Katolik, Imperium Katolik kembali lagi kan? Ya Jadi- bukan, tapi lo harus cerita dulu tentang Utsmani. Enggak. Itu mah spesifik. Gua lagi garis besar. Gua nggak hafal yang detil-detilnya apa. Nah, kemudian adalah yang percampuran antara apa pasukan Hulagu itu, bro. Jadi Muslim, bro. Oh ya, banyak. Jadi Muslim. Nah, tapi ini bukan berdasarkan peradaban, bro, melainkan militer. Ya itu yang ada di Crimea. Lah Kesultanan Turki, gitu loh. Kesultanan Turki kemudian Oh, itu beda sendiri. Tunggu. kemudian merebut Konstantinopel. Tunggu. Tunggu. Nah, nanti sebentar dulu. Konstantinopel. Nah, Kapan gue bicaranya? ini kan gua monolog, nggak ada diskusi. Nah, kemudian Astaga naga. Ya udah. ini cendekiawan yang Abbasiyah ini kan dibombardir nih, perpustakaan ratusan ribu dibakar, apa gitu kan, dimusnahkan. Nah, yang mau menyelamatkan diri itu larinya ke Nusantara, gitu loh bro. Nah, maka sejak itu bro, yang di Timur Tengah itu, yang di Timur Tengah termasuk Baghdad atau segala macam itu tidak berlaku lagi yang disebut peradaban Madinah. Justru berlangsung peradaban Madinah itu di Nusantara. Oke, stop. Oh. Gue mau mengatakan. Nah, nanti dulu. Nah, kemudian Aduh. Kesultanan Turki runtuh nih. Ya kan? Runtuh. Di sisi lain di Nusantara juga, ya. Yang sisa-sisa peradaban Abbasiyah ini, ya kan? Kemudian sama Belanda, sistem pendidikan Belanda, itulah yang disebut kaum priai, dididik nih. Yang tadinya sekolah tradisional lah, pesantren, terus anak-anak pangeran, raja, kesultanan itu, Sultan Jogja, Solo, itu udah dapat pendidikan dari Belanda. Nah, Ya udah, oke lah, udah sampai di Republik. Nah, kemudian singkat cerita nih, setelah 65 ketegangan ideologi, muncullah Golkar. Nah, Golkar ini sebenarnya tadi yang kita bicarakan bersama bahwa sesuai dengan perkataan Nabi begini, yang namanya aktivis itu membawa pesan-pesan kenabian itu sedikit saja, tapi berkualitas. Nah, dari yang sedikit inilah mempengaruhi. Udah sekarang Nasdem, Gerindra, Demokrat, lah itu kan bagian dari Golkar. Gitu loh. Ini bukan apa, saya tidak membayar dadang untuk urusan ini ya. Jadi kalau dia ngomong Golkar itu bukan pesan. Saya tadi mau bicara masalah Islam, dia tiba di Golkar, ya sudahlah. Iya, Islam dalam pengertian itu. Kuliah 9 menit dari dadang. Oke. Nanti giliran saya nanti aja.